SMP, SMA. Jumlah pria dan wanita yang mengenyam pendidikan di tingkat universitas juga hampir berimbang antara pria dan wanita, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, artinya berbeda di level misalkan universitas. Universitas itu hampir apple to apple antara laki-laki dan perempuan. Artinya bisa disimpulkan bahwa masih banyak perempuan di Indonesia yang tidak lulus SD, tidak lulus SMP, tidak lulus SMA. Tapi kalau untuk universitas, nah selain yang tidak lulus SMP, SD, SMP, SMA tadi kan berarti dia lanjut tuh ke universitas. Nah itu hampir sama dengan yang laki-laki. Kalau laki-laki memang banyak yang lulusan SMA, tapi banyak juga yang tidak melanjutkan ke universitas. Nah seperti itu. Ini angka-angka yang bisa kita lihat ternyata cukup berimbang di level universitas. Namun memang itulah kondisi perempuan lebih sedikit yang teredukasi. Masih banyak seperti itu ya. Nah, yang kedua. Nah, ini adalah data alasan kenapa tidak bersekolah pada usia 7 sampai 18 tahun. Nah, ini luar biasa. Yang pertama, kalau di daerah pedesaan, misalkan rural, pedesaan, sebanyak 71% menyatakan alasan tidak bersekolah adalah karena faktor finansial. Sementara di masyarakat perkotaan hanya 61% yang tidak sekolah di usia tersebut hanya alasannya adalah karena faktor finansial. Faktor yang kedua, do not like school. Nah ini menarik juga. Ternyata masih sekitar 3,7% yang masyarakat pedesaan itu tidak suka sekolah. Sementara di perkotaan ternyata cukup tinggi, 5,1%. Kemudian need to work. Nah, dari aspek alasan butuh kerjaan, jadi ternyata di pedesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Kemudian married. Nah, ini juga luar biasa. Alasannya menikah, nggak sekolah, nggak ngelanjutin ke universitas, alasannya karena menikah. Dan luar biasanya ternyata di perkotaan lebih tinggi angkanya daripada di pedesaan. Dan seterusnya teman-teman bisa lihat data ini. Oke, menarik ya. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2013 sampai 2015. Di perkotaan kita bisa lihat ternyata di tahun 2015, dari tahun 2013 sampai tahun 2015, tingkat partisipasi angkatan kerjanya cukup fluktuatif ya. Jadi di tahun 2013 Agustus di angka 64%, kemudian naik 1 tahun di bulan Februari 2014 67%, namun turun lagi, namun naik lagi di tahun 2015. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di perkotaan itu juga cukup tinggi, masih di angka 7%, teman-teman. Berbeda dengan di pedesaan. Di pedesaan itu sama, angkanya juga cukup fluktuatif, tapi jika kita lihat tingkat partisipasi angkatan kerja memang lebih tinggi daripada perkotaan. Namun tingkat pengangguran terbuka di pedesaan ternyata lebih rendah. Ini angka yang cukup menarik, teman-teman. Nah, kalau yang di bawah ini adalah rata-rata lah antara perkotaan dan pedesaan. Lalu kemudian kelompok kategori lapangan usaha. Kita lihat di sini ternyata pertanian antara kategori usaha pertanian, industri dan jasa-jasa yang paling tinggi memang jasa-jasa di tahun 2013 di perkotaan misalkan ya. Oke, kita bandingkan lah di perkotaan angka yang paling tinggi adalah jasa, services. Sementara pertanian paling rendah. Kemudian industri nomor 2. Langsung kemudian 4 tahun berikutnya 2015 masih sama. Hanya saja distribusinya, nah ini menarik ini. Pertanian di tahun 2015 di perkotaan ternyata meningkat sebanyak kurang lebih 3% sampai 4%. Sementara jasa menurun. Ini menarik. Sementara kalau di pedesaan maklum lah ya. Kalau pertanian itu lebih banyak daripada services maupun industri. Kemudian estimasi kelas menengah Indonesia. Ini proyeksi atau estimasi ya. Jadi diproyeksikan tahun 2030. Nah, ini consuming class below consuming class 2
Ini artinya kelas menengah Indonesia di tahun 2030 diproyeksikan akan meningkat. Nah, 2020, 2030, 2030 rata-ratanya sekitar 5-6%, bahkan di 2030 itu bisa sampai 70%. Nah, seperti itu. Orang menengah ke atas ya. Nah, ini data menarik. Yang terakhir adalah data terkait jumlah perusahaan mikro dan kecil dalam unit. Nah, dari data ini kita bisa melihat, ini data yang biru adalah data mikro, yang merah adalah data kecil. Ternyata luar biasa. Usaha mikro di Indonesia itu sangat banyak sekali. Dan memang dari tahun ke tahun semakin meningkat usaha mikro itu. Berbeda dengan usaha kecil. Dari tahun 2013 ke tahun 2019 ada kecenderungan penurunan di usaha kecil. Tapi usaha mikro dari tahun ke tahun meningkat. Nah, begitu juga dengan jumlah tenaga kerja usaha mikro dan kecil. Nah, ternyata tidak hanya kalau yang tadi kan jumlah perusahaannya, jumlah usahanya. Kalau yang ini jumlah tenaga kerjanya. Ternyata usaha mikro itu lebih banyak menyerap tenaga kerja. Artinya apa? Ya mungkin karena bisa jadi karena perusahaan mikronya lebih banyak dan itu lebih banyak menyerap tenaga kerja. Berbeda dengan usaha kecil yang dari tahun 2013, kalau kita lihat data sebelumnya semakin menurun datanya, begitu juga dengan tenaga kerja yang diserap oleh usaha atau perusahaan kecil. Itu juga cenderung menurun. Kemudian nilai tambah atau harga pasar usaha mikro kecil. Memang kalau dilihat dari aspek harga pasarnya tentu usaha kecil lebih besar daripada usaha mikro. Tapi lagi-lagi di sini terjadi kecenderungan penurunan nilai tambah harga pasar usaha kecil. Berbeda dengan usaha mikro yang cenderung semakin naik. Bahkan 4 tahun terakhir terjadi kenaikan rata-ratanya sebesar 5,8%. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah what is the role of Islamic microfinance? Apa peran dari keuangan mikro syariah? Nah, teman-teman, kita di beberapa pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui bersama bahwa masih banyak sekali masyarakat di dunia ini yang unbankable atau tidak bisa mengakses lembaga keuangan formal atau keuangan makro. Bahkan di data ini kita bisa lihat there are 2 billion people are unbanked. 55%-nya wanita, kemudian 54%-nya of the poorest, 40% of household in developing countries. Jadi yang paling miskin gitu kan, 54%-nya ada di 40% masyarakat yang termiskin itu ada di negara berkembang, developing countries. Kemudian 54% are young adults. Nah, ini luar biasa. Yang usianya sekitar 15 sampai 24 tahun. Artinya apa? Ada terjadi lack of money to use it. Atau bisa kita katakan ada gap, ada jurang yang begitu jauh antara orang kaya yang luar biasa bisa mengakses permodalan di bank atau di lembaga keuangan makro formal gitu kan, dengan orang-orang poorest, orang-orang yang sangat-sangat miskin. Nah, alasannya kenapa? Nah, ini menarik. Ada satu penelitian, reasons that UMK, usaha mikro kecil, doesn't meet the requirement of microfinance atau bank gitu kan. Kenapa UMK nggak bisa mengakses keuangan makro atau perbankan? Ini setidaknya ada 5 alasan gitu kan. Yang pertama, dilihat dari aspek karakternya. Ternyata karakter UMK atau usaha kecil mikro itu lowly profile of practitioner. Praktisinya atau orang-orang yang ya SDM-nya lah bisa dikatakan seperti itu, SDM-nya itu low profile. Artinya apa? Tidak bisa dikatakan tidak bisa jadi dipertanyakan integritasnya, low profile. Atau misalkan tidak unskilled. Nah, tidak memiliki skill yang baik untuk mengelola usaha, keuangan, dan seterusnya. Itu karakternya ternyata pemilik atau orang yang bekerja di UMK seperti itu. Yang kedua,